Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvira Angelina, NIM G022307, Prodi Aquakultur, Universitas Sulawesi Barat. Dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Nurfadila Nasiruddin, SPI MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum. Pasti masih ada dan masih banyak teman-teman yang tidak tahu apa sih Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila memegang peranan penting sebagai dasar dan landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki fungsi diantaranya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa maksudnya? Dalam buku, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Contoh menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR tahun 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Segala sumber hukum. Dalam buku juga dijelaskan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Tab MPR tersebut memuat 3 ayat, diantaranya sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum material. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum atau metajuris. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama, ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai wadah, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bagi bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Pasti masih ada yang bertanya, apa yang akan terjadi apabila masyarakat Indonesia tidak melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara atau aturan hukum bagi bangsa Indonesia? Apabila Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara, dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, konflik juga akan sering terjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam atau bahkan hancur. Kenapa hukum bisa berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat? Karena masyarakat dan hukum dapat saling mempengaruhi sehingga keduanya memang dapat saling mengisi yang akan tergantung pada pola perilaku masyarakatnya. Kemungkinan itu ada karena di mana ada masyarakat, maka di situ pula lah akan ada hukumnya. Oke, baik,
itulah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.